Ya, pandemi COVID-19 tidak melulu berkutat pada masalah kesehatan fisik semata, tapi juga rawan memunculkan gangguan kejiwaan atau psikologis. Nah, ini bila tidak ditangani dengan baik, maka kondisi fisik akan semakin menurun. Untuk mengurangi tekanan psikis yang terasa, berbagai layanan konsultasi psikologis tersedia dalam berbagai platform. Anda dan saya bisa mencoba menggunakannya. Catatan kesembuhan bagi para pasien COVID-19 terus membawa semangat positif. Meski mereka telah sembuh, masih tersisa sekelumit kenangan pahit, rasa sakit masa pengobatan yang bisa jadi traumatis. Rilsan Malki misalnya, sejumlah alat-alat medis sempat terpasang di tubuhnya, terutama saat 5 hari dirinya dirawat di ICU. Nah, alatnya apa aja? Nah, alatnya itu saya itu dapat untuk rekam jantung, terus tekanan darah, terus dikasih infus, terus apalagi ya, rekam beberapa udah sih itu doang, rekam jantung, rekam darah sama denyut nadi, itu aja sih. Jadi nggak nyampe saya kalau kondisi saya nggak nyampe ventilator sih, nggak nyampein. Semangatnya terpompa karena keluarga dan sahabatnya selalu terkoneksi melalui telepon pintar. Sekembalinya ke rumah, ia berupaya mengembalikan lagi kondisinya di tengah lingkungan pergaulan. Patokan ya, karena cari kebahagiaan tuh nggak usah jauh-jauh gitu, karena kita nggak bisa bikin bahagia semua orang kan. Tapi kalau di masyarakat saya sih baik-baik sih, maksudnya tetap nyapa, tapi tetap saya harus jaga diri ya. Walaupun kalau saya masih bilang isolasi, saya isolasi di rumah gitu. Tidak semua pasien mendapatkan dukungan positif yang sama besar. Tidak jarang pasien atau keluarganya mendapat respon negatif, bahkan perundungan dari masyarakat dan warganet di media sosial. Maka luka psikologis pun bisa jadi terbawa dalam waktu yang lama. Sementara bagi warga masyarakat umum yang juga mengalami kecemasan berlebihan akibat terus meluasnya pandemi, potensi gangguan psikologi juga bisa muncul sewaktu-waktu. Maka, layanan konsultasi psikologi secara daring bisa jadi salah satu solusi untuk meringankan semua keluhan kejiwaan yang bisa berdampak pada kekerasan fisik yang menimpa orang terdekat. Buktinya, data LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan mencatat terjadi 59 kasus kekerasan pada perempuan di periode 16 hingga 30 Maret kemarin. 17 diantaranya tergolong kekerasan di dalam rumah tangga. Kami pun menjajal layanan psikologi gratis yang diluncurkan pemerintah dengan menghubungi nomor 119. Setelah beberapa kali tidak tersambung, panggilan saya akhirnya terjawab, namun dialihkan. Halo. Sebetulnya sudah direspon tadi ya, tapi ketika mau disambungkan ke relawan psikolognya langsung terputus nih. Saya akan coba lagi. Saya kembali menghubungi hotline 119 dan obrolan terkait keluhan saya pun dimulai. Bapak Fernando, ini berarti kebutuhannya mau menanyakan perihal informasi terkait COVID atau mau untuk konsultasi seputar psikolog ya Pak? Konsultasi psikolog tapi ada korelasinya dengan COVID sih. Saya itu kan memang beberapa hal harus aktivitas di luar, ya either untuk memang bekerja ataupun misalkan membeli kebutuhan barang. Tetapi kok jadi suka kayak over worry ya gitu loh. Saya pikir itu adalah hal yang menurut kami itu adalah hal yang biasa. Apalagi situasi COVID ini memang apalagi mungkin Bapak juga cek di internet dan segala macam informasinya dari sana dan sini, hingga informasi itu kemudian tidak pasti gitu ya. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan hanya 20% persoalan pandemi corona berupa masalah kesehatan. Sementara 80% lainnya adalah persoalan psikologi yang tidak tertangani dan akhirnya merembet ke masalah kesehatan fisik. Konsultasi dengan psikolog via sambungan telepon ini pun bermuara pada sejumlah saran untuk mengatasi kecemasan yang saya alami. Pertama, mungkin saya ingin menghimbau kepada Bapak untuk melakukan pembatasan akses yang berkaitan dengan namanya adalah cyberhondaria. Cyberhondaria itu artinya ketertarikan terhadap informasi yang terkait mengenai COVID. Jadi yang beredar informasi di internet terkait mengenai berita-berita A, B, dan C dan segala macam. Karena bagi saya, kalau seandainya Bapak mungkin melaksanakan hal yang seperti itu nanti akan mengakibatkan Bapak menjadi panik dan menjadi cemas yang berlebih. Bapak boleh mengarahkan pikiran Bapak, tarik nafas panjang dan dalam. Silakan Bapak tarik nafas panjang dan dalam.
Bapak fokuskan pada pikiran Bapak. Ketika memang nanti akan mengalami kecemasan yang berkepanjangan, Bapak silahkan nanti tarik nafas panjang dan dalam. Alihkan pikiran Bapak yang negatif tadi terkait dengan kecemasan, alihkan kepada hal-hal yang sifatnya adalah positif. Himpunan Psikologi Indonesia mencatat setidaknya ada 522 orang psikolog yang dikerahkan selama pandemi virus corona melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan konsultasi. Bila Anda lebih nyaman konsultasi melalui tulisan atau chatting, sejumlah layanan konsultasi psikologis sebenarnya bertebaran di dunia maya. Ada yang khusus remaja, keluhan kecemasan berlebih, hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ada layanan konsultasi yang gratis, namun ada juga yang berbayar. Kalau konsultasi chat dengan psikolog yang diinisiasi oleh swasta bervariasi, ada yang gratis konsultasinya tetapi harus ngantri karena kuotanya terbatas. Tapi juga yang Anda bisa langsung chat, namun harganya bervariasi ya tergantung sesi yang Anda pilih. Apapun pilihan Anda, terbuka mengkonsultasikan keluhan psikologis bisa menghindarkan Anda dari dampak kesehatan fisik yang mungkin timbul. Apa keluhan fisik itu? Bisa saja seseorang akan mengalami sesak nafas, jantung berdebar, keringat dingin, tidak bisa tidur, bahkan keluhan lambung begitu. Namun hal ini tidak ada hubungannya dengan gangguan dari fisiknya, tapi sebenarnya muncul akibat adanya pikiran. Sejauh ini gangguan kejiwaan yang paling banyak diderita masyarakat adalah kecemasan berlebih atau anxiety disorder. Jumlah pengidapnya lebih dari 8,4 juta jiwa. Selain itu, ada sekitar 6,6 juta orang mengalami depresi. 2,1 juta orang lainnya mengalami gangguan perilaku. Tim Liputan, Trans 7.